Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Muhridwan Febrian dari SD Negeri Karangasem, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali, akan menyampaikan simpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru dari pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, akan kami sampaikan simpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan dapat disimpulkan menjadi beberapa. Yang pertama, yaitu Ki Hajar Dewantoro membedakan kata pendidikan dan pengajaran. Menurut Ki Hajar Dewantoro, pengajaran merupakan bagian dari pendidikan, di mana pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan cakupannya lebih luas, yaitu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Simpulan yang kedua, yaitu Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa tujuan pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kesimpulan yang ketiga, Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa dasar pendidikan berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam sendiri merupakan lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama perkembangan zaman. Kemudian, simpulan pemikiran Ki Hajar Dewantoro yang terakhir yaitu Ki Hajar Dewantoro menjelaskan bahwa keluarga menjadi tempat yang utama dan paling baik untuk melatih pendidikan sosial dan karakter bagi seorang anak. Saat itu, keluarga merupakan tempat bersemainya pendidikan yang sempurna bagi anak untuk melatih kecerdasan budi pekerti. Selanjutnya, akan kami sampaikan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Refleksi yang pertama berkaitan dengan pertanyaan, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya berpandangan bahwa pendidikan hanya sebatas menyampaikan materi pembelajaran saja. Selanjutnya, saya juga berpandangan bahwa guru mengontrol seluruh kegiatan pembelajaran, sehingga siswa hanya mengikuti apa yang diperintahkan oleh guru saja. Selain itu, saya juga berpandangan bahwa saya cukup menyampaikan materi pengetahuan saja. Dan saya juga memandang semua siswa adalah sama kebutuhannya dan sama apa yang dimau. Yang terakhir, saya berpandangan juga bahwa orang tua tidak perlu diperlibatkan dalam pembelajaran karena guru menjadi pengontrol utamanya.
Selanjutnya, refleksi yang kedua berkaitan dengan pertanyaan, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara? Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata banyak anggapan atau pemikiran awal saya yang tidak tepat. Namun, setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya mempunyai pandangan yang baru terhadap pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan tidak hanya sebatas menyampaikan materi pembelajaran saja, tetapi juga mengembangkan segala potensi siswa dan budi pekerti siswa. Selain itu, saya juga mulai berpandangan bahwa pembelajaran haruslah berpusat pada siswa, di mana siswa menjadi subjek pembelajaran dan guru berperan sebagai fasilitator. Selanjutnya, pandangan saya juga berubah. Tadi saya menekankan pada aspek pengetahuan saja. Tetapi setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran haruslah menyeluruh pada semua aspek, baik sikap, pengetahuan, dan keterampilan, sehingga siswa dapat mengikuti pembelajaran yang bermakna. Selanjutnya, pandangan baru saya yaitu setiap anak mempunyai potensinya masing-masing. Selain itu, siswa juga mempunyai kecepatan belajar yang berbeda-beda, sehingga guru tidak boleh menuntut semua siswa berperilaku sama, tetapi guru haruslah menuntun segala potensi-potensi yang ada pada anak. Selanjutnya, pandangan yang berubah yang terakhir yaitu orang tua harus dilibatkan dalam pendidikan, baik pelibatan secara komunikasi maupun keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan di sekolah. Refleksi yang ketiga terkait dengan pertanyaan, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Ada beberapa hal yang bisa saya segera terapkan di kelas saya agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan menggunakan model pembelajaran inovatif, sehingga siswa dapat terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Yang segera saya lakukan yang kedua yaitu mengenali dan potensi karakter setiap siswa. Karena dengan mengenali potensi dan karakter setiap siswa, saya dapat mengetahui bagaimana memberikan tuntunan kepada masing-masing karakter siswa. Hal yang segera dapat saya terapkan di kelas saya yang terakhir yaitu melibatkan orang tua dalam pendidikan dengan cara menjalin komunikasi yang baik dan meminta menjadi narasumber di salah satu kegiatan seperti pada kegiatan proyek P5. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Salam dan bahagia.